Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ispans Ainu. Dan pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai analisis jabatan. Untuk mata pelajaran kepegawaian, sekolah menengah kejuruan, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jangan lupa untuk disiapkan buku catatannya dan dicatat hal-hal yang penting ya dari video pembelajaran kali ini. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan. Analisis jabatan, analisis dan jabatan, ada dua kata. Analisis itu artinya adalah kegiatan mengkaji, kegiatan menemukan, kegiatan mengumpulkan informasi, sedangkan jabatan itu menunjukkan kedudukan, menunjukkan tugas, menunjukkan tanggung jawab, dan menunjukkan wewenang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah kegiatan mengumpulkan informasi, mengumpulkan data mengenai suatu jabatan tertentu di sebuah organisasi. Dalam analisis jabatan itu ada dua kegiatan inti. Yang pertama itu adalah pengumpulan data, dan yang kedua adalah penyusunan informasi jabatan. Pengumpulan data, kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data, misalkan kita ingin menganalisis jabatan, berarti kita mengumpulkan datanya, data-data pegawai yang ada di kantor itu misalnya. Pengumpulan data itu diartikan sebagai proses mendapatkan data dan fakta dari pemegang jabatan, para pimpinan, narasumber, dan pihak lainnya yang berkaitan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan informasi jabatan. Jadi informasi jabatan yang sudah diperoleh dari kegiatan pengumpulan data itu kita susun. Dan di dalam penyusunan informasi jabatan itu bisa memuat berbagai macam informasi. Misalnya seperti nama jabatan, ataupun beban kerja, hasil kerjanya, ataupun waktu pengerjaan. Nah, itu terkumpul di dalam sebuah informasi yang tadi datanya sudah dikumpulkan, terkumpul dalam informasi yang kemudian disusun secara lebih rinci lagi pada kegiatan penyusunan informasi jabatan. Dalam penyusunan informasi jabatan ini ada tiga aspek. Yang pertama itu adalah uraian jabatan, yang kedua adalah syarat jabatan, dan yang ketiga adalah peta jabatan. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan data, kemudian kita susun informasinya, kita akan menemukan beberapa poin, yaitu uraian dari jabatan tersebut, kemudian syarat dari jabatan tersebut, kemudian peta jabatannya. Kita perjelas satu demi satu. Yang pertama itu ialah uraian jabatan. Uraian jabatan itu seperti nama jabatan, kode, ikhtisar, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah syarat jabatan. Syarat jabatan misalnya pendidikannya, pengalaman kerjanya, kemudian pengetahuan akan pekerjaan, keterampilan kerja, kursus atau diklat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah peta jabatan. Peta jabatan itu bisa disebut juga sebagai struktur organisasi. Ini adalah contoh dari uraian jabatan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa uraian jabatan itu bisa nama jabatan, kode, ikhtisar, uraian tugas, dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya itu adalah uraian jabatan berdasarkan kondisi lingkungan kerja dan perangkat kerja. Misalnya dari kondisi lingkungan kerja, berarti ada 3 kolom nih, ada nomor, ada aspek, dan ada faktornya. Ini adalah uraian dari jabatan berdasarkan dari lingkungan kerja. Misalnya, 1, tempat kerja. Berarti faktornya apa? Di dalam ruangan tertutup. Yang kedua itu adalah aspeknya, misalnya suhu nih. Kemudian dingin dengan perubahan. Misalnya memakai AC tapi tergantung dari kondisi di luar ruangannya juga. Yang ketiga, keadaan ruangannya kering. Yang keempat, letaknya cukup, misalkan gitu. Nah, itu adalah uraian-uraian dari data-data yang dikumpulkan tadi. Kalau yang ini berdasarkan dari lingkungan kerja. Contoh lainnya deh, coba dari perangkat kerjanya. Nomor, tabelnya itu adalah nomor perangkat kerja digunakan untuk. Yang pertama, seperangkat komputer digunakan untuk apa? Menyelesaikan tugas kedinasan. Yang kedua, ATK digunakan untuk apa? Menunjang pelaksanaan tugas. Nah, jadi maksud dari uraian jabatan itu seperti ini. Dibuat tabel, kenapa? Agar tersusun secara rapi dan bisa dilihat secara jelas mengenai
uraian dari jabatan yang ingin dianalisis. Seperti itu. Kalau yang ini adalah contoh dari uraian jabatan, kalau misalkan contoh dari syarat jabatan, mungkin syarat jabatan misalnya adalah pegawai administrasi, syaratnya pendidikan misalnya minimal S1. Kemudian harus ada minimal pengalaman kerja 1 tahun di bidang administrasi. Kemudian usianya 23 hingga 30 tahun. Nah, misalnya itu adalah contoh-contoh dari adanya syarat jabatan. Untuk menempati posisi itu, syaratnya itu apa aja? Itu didapatkan dari kegiatan pengumpulan data. Lalu yang ketiga itu adalah peta jabatan. Kita masuk ke peta jabatan. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkatan paling rendah hingga paling tinggi. Ini adalah contoh dari peta jabatan kepala biro di bagian kepegawaian. Di sini dituliskan dari jabatan paling rendah hingga paling tinggi. Tapi biasanya kita pasti membacanya itu dari tingkatan yang paling atas dulu kan. Yang paling atas adalah kepala biro kepegawaian. Kemudian di bawahnya ada 3 kabak atau bagian-bagiannya, yaitu kabak pengembangan pegawai, kabak atau kepala bagian mutasi, dan kabak kesejahteraan. Dan di bawahnya ada lagi. Ini adalah yang dimaksud dari peta jabatan. Ini adalah peta jabatan, sehingga kita bisa tahu strukturnya secara jelas. Kabak mutasi harusnya itu bertanggung jawab ke siapa. Kemudian kasubag perencanaan harusnya bertanggung jawab ke siapa. Kita juga bisa tahu mengenai tugas-tugasnya itu dari setiap kabak itu apa, atau dari setiap kasubag itu apa, dari setiap bagian itu apa. Bagiannya bertanggung jawab ke kabak apa, bagiannya bertanggung jawab ke kasubag siapa. Ini akan tertera jelas pada peta jabatan. Kita masuk ke perkiraan persediaan pegawai. Langkah-langkah dalam menetapkan persediaan pegawai. Persediaan pegawai itu adalah jumlah dan kualitas pegawai yang dimiliki oleh satu satuan organisasi atau yang ada di perusahaan itu sendiri. Jadi terlihat jumlahnya, terlihat kualitasnya seorang pegawai di sebuah organisasi. Langkah-langkah dalam menetapkan persediaan pegawai. Yang pertama itu adalah menyusun daftar susunan jabatan. Jadi disusun secara rinci, disusun secara detail dengan tabel. Ini adalah contoh tabelnya. Kolom pertama adalah nomor, kemudian ada nama jabatannya, ada ikhtisar jabatan atau penjelasan dari jabatan itu, dan ada syarat jabatannya. Bisa pendidikan, diklat, pengalaman, keahlian, dan keterampilan. Nah, contoh di sini adalah kepala bagian kepegawaian. Karena disusun, jadi harus dari jabatan yang paling tinggi atau jabatan yang paling besar ke jabatan yang subbak-subbaknya atau divisi subdivisinya. Jadi dari paling tinggi ke paling rendah. Ini adalah daftar susunan jabatan. Yang ditekankan adalah daftar susunan jabatan. Jadi lebih ke nama jabatannya. Berbeda dengan yang kedua, yaitu menyusun daftar pegawai menurut jabatan. Nah, kalau tadi kan daftar susunan jabatannya, ini daftar pegawai menurut jabatan. Disusun secara dari yang paling tinggi ke paling rendah pula, tetapi ada tambahan kolom di mana ada data pegawai di sana. Nama, tahun pengangkatan, pensiun, pendidikan, diklat, pengalaman jabatan, keahlian, dan keterampilan. Yang ketiga adalah membuat perkiraan perubahan komposisi pegawai. Nah, ini berbeda lagi tabelnya, di mana ada nama jabatan, kemudian mengenai informasi pegawai yang ada di perusahaan, seperti pegawai yang ada itu ada berapa tahun lalu, tahun sekarang, dan tahun yang akan datang, kemudian nanti yang pensiun pada tahun, misalnya pada tahun 2020 akan ada yang pensiun 1 orang, ditulis 1. Kemudian nanti akan ada yang dipromosikan, ditulis juga, dan akan ada yang dimutasi, ditulis juga. Kalau tidak ada, di strip saja. Ini fungsinya untuk apa sih? Untuk kita lebih tahu gitu mengenai keadaan kepegawaian di bidang kepegawaian ini tahun yang lalu, tahun sekarang, dan tahun yang akan datang, sehingga kita bisa menganalisisnya dengan lebih baik, bisa tahu juga mengenai pegawai yang dibutuhkan itu nanti kita butuh pegawai lagi apa enggak sih, kayak gitu. Jadi ini fungsi dari membuat perkiraan perubahan komposisi. Perkiraan perubahan komposisi ya, ada kata perkiraannya.
Kemudian tabel selanjutnya itu adalah membuat perkiraan persediaan pegawai. Ini adalah tabelnya. Contohnya misalkan kabak kepegawaian. Pegawai yang ada sekarang adalah 1, yaitu kabaknya. Persediaannya untuk tahun 2021, untuk tahun 2021 1. Contohnya saja misalnya ini kabak ini dari tahun sekarang sampai tahun 2021 nanti masih menjabat. Tabel-tabelan tadi sudah dijelaskan itu masuk ke dalam langkah-langkah dalam menetapkan persediaan pegawai. Dan disusun secara rinci, disusun secara sistematis juga dari jabatan yang paling tinggi ke jabatan yang paling rendah. Nah, gimana nih pembelajaran kali ini? Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih paham dan kalian bisa lebih mengerti mengenai analisis jabatan. Kita bertemu di